Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, pagi, atau sore atau malam teman-teman semua. Ya, ini tergantung ya kapan teman-teman membuka video ini. Ya, baik teman-teman. Eh, Sekarang ini kita akan membahas tentang materi pertemuan 4, 5, dan 6 sebelum kita UTS. Ya, baik. eh Kita mulai kuliah kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Ya. Ini kuliah manajemen basis data ya Universitas Bung Hatta. Baik, teman-teman. Nah, nanti kita akan membahas beberapa hal ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama tentang Extended Agency Relationship ya, atau disingkat dengan EER ya. Mungkin minggu lalu kita sudah membahas tentang ERD ya. Sekarang kita bahas tentang EER. Apa itu? Extended Agency Relationship ya, atau disingkat EER ya teman-teman. Itu adalah perluasan dari model Entity Relationship Diagram atau ERD yang biasa ya, yang mungkin biasanya kita sebelum membuat database, membuat tabelnya ya, kita dimulai dengan apa? Membuat ERD ya kan. Baru nanti dari ERD kita pindahkan ke tabel. Itu ya yang normalnya. Namun di sini ada namanya itu EER, yaitu perluasan dari model IR atau IRD ya, yang memungkinkan kita untuk memodelkan hubungan yang lebih kompleks dengan menambahkan fitur-fitur ya. Beberapa fitur seperti yang pertama ada supertype dan juga ada subtype. Yang kedua ada generalization, ada juga stylization ya, dan ada inheritance atau pewarisan ya teman-teman. Ini adalah beberapa fitur-fitur yang ada di IR gitu ya. Baik. Nah, dan juga teman-teman, IR ini membantu dalam memodelkan hierarki antar entitas hubungannya. Dia akan memodelkannya. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang supertype dan subtype. Apa ini? Apa supertype dan apa juga subtype? Ya. Supertype ya, itu adalah entitas umum atau induk yang memiliki atribut-atribut dasar yang dimiliki oleh beberapa entitas turunan. Ya, jadi dia memiliki atribut-atribut dasar. Ya, jadi tidak ada yang unik ya, yang biasa saja gitu. Dan biasanya entitas ini bersifat abstrak. Kalau subtype ya, itu entitas khusus yang merupakan bagian dari supertype. Ya, kalau supertype ini bersifat umum ya. Kalau subtype itu bersifat khusus dan dia memiliki atribut-atribut yang nih dia memiliki atribut-atribut yang spesifik atau tambahan yang tidak dimiliki oleh entitas lain. Jadi atribut-atributnya itu tuh khusus untuk entitas itu saja. Ya teman-teman, beda dengan supertype gitu. Contohnya, contoh, contoh ada entitas pegawai ya, sebagai supertype-nya dengan dua subtype. Jadi ini ada nanti entitas pegawai dengan ada supertype dan ada dua subtype-nya. Subtype-nya itu ada dosen dan juga ada staff. Jadi teman-teman, dalam sebuah apa namanya? Dalam sebuah lingkungan akademik ya, itu ada pegawai. Pegawai ini adalah orang-orang yang bekerja di akademik itu, ya kan? Dan dalam pegawai ini, jadi pegawai itu bersifat umum.
Ya kan? Jadi semua orang yang bekerja di kampus, di akademik itu adalah pegawai, pegawai kampus. Ya, semuanya. Ya, ini bersifat umum. Namun bisa kita pecah-pecah jadi pegawai bersifat umum, ya. Makanya dia sebagai super type. Dan pegawai ini banyak lagi teman-teman bisa diturunkan. Ya, ini ada dosen merupakan pegawai kampus, ya, staf pegawai kampus dan sebagainya, ya. Di mana nanti dosen itu memiliki atribut bidang keahlian, ya kan? Staf itu tidak punya bidang keahlian, ya. Dan masing-masing dosen itu beda bidang keahliannya. Staf punya bagian, ada staf keuangan, ada staf kemahasiswaan, ada staf kebersihan dan sebagainya, ya kan? Dan dosen tidak punya bagian ini. Tidak mungkin kan dosen nanti yang menanti tamu, dosen yang pegang keuangan, ya. Makanya dosen staff itu adalah subtype dari supertype pegawai. Paham ya? Jadi supertype ini bersifat umum, yaitu pegawai, dan kalau subtype itu bersifat khusus, turunannya dosen dan juga staff. Ini dia turunannya. Jadi di sini ada pegawai yaitu supertype dan ada dua subtype-nya yaitu dosen dan juga staff. Baik teman-teman, lanjut ya. Semoga teman-teman paham ya. Baik. Nah, sekarang ada pewarisan atau bahasa sitebanya itu inheritance. Ya, ini artinya pewarisan. Apa itu? Pewarisan adalah proses di mana subtype mewarisi atribut dan relasi dari supertype-nya. Ya, subtype ini dia mewarisi atribut dari supertype-nya. Diturunkan. Jadi semua atribut dari supertype itu diturunkan ke subtype-nya. Karakteristiknya yang pertama, subtype nih. Subtype otomatis memiliki atribut dan relasi dari supertype. Jadi apapun atribut yang ada di supertype itu diturunkan ke subtype. Contoh tadi tunggu. Contoh ya, tadi di pegawai mungkin ada ID pegawai. Berarti dosen juga ada ID juga ada ID pegawai. Gitu ya. Jadi apapun atribut-atribut yang ada di supertype itu otomatis diturunkan ke subtype-nya. Namun subtype bisa memiliki atribut tambahan yang unik. Seperti tadi dosen ada ID pegawai yang merupakan atribut turunan dari supertype-nya. Namun dosen juga ada ID dosen dan juga ada bagian bidangnya, ya. Keahliannya, gitu ya. Bentar, jadi gitu. Jadi bagaimanapun nanti teman-teman, subtype, ya, subtype itu dia akan mewarisi atribut dari supertype dan dia ada tambahan atributnya tersendiri khusus untuk subtype itu saja. Ya, seperti tadi kalau staff ada ID staff, ada bidang staffnya. Ya, kalau dosen ada ID dosen dan ada bidang keahliannya, gitu ya. Baik, contoh. Nah ini yang mudah ya, contohnya ada supertype kendaraan. Ya, supertype kendaraan dia memiliki atribut nomor plat dan juga merek. Ya, dia ada nomor plat dan mereknya itu ya. Mungkin BA gini, mereknya itu mungkin Toyota, atau BA ini mereknya itu mungkin Suzuki dan sebagainya. Ya, dan kendaraan ini memiliki dua subtype. Yang pertama mobil, yang kedua motor, ya. Di mana mobil ini juga ada nomor plat dan juga ada merek, namun ditambah nanti atribut jumlah pintu, ya. Atau mungkin ditambah nanti mungkin apa ya?
Iya, biasanya jumlah pintu saya ya. Kalau mobil tambahan atributnya. Ya, berarti mungkin mobil selain dia punya atribut dari kendaraan ya, diturunkan yaitu nomor plat dan juga merek, dia juga punya tambahan jumlah pintu. Atau subtype motor ya. Dia memiliki atribut dari supertype kendaraan yaitu nomor plat dan juga merek, dan juga dia juga ada atribut tambahan yaitu atribut jenis motor gitu ya. Jadi dia selain atribut super tab-nya diturunkan, dia juga punya atribut tersendiri ya teman-teman, yang khusus untuk atribut itu saja. Jumlah pintu khusus untuk mobil saja. Jenis motor khusus untuk entitas motor saja, gitu ya. Oke, paham ya mengenai turunan apa tadi pewarisan. Nah, sekarang ada namanya itu generalization. Generalization. Itulah. Apa itu, Pak? Ah, itu adalah proses menggabungkan beberapa entitas khusus menjadi satu entitas umum. Artinya apa, teman-teman? Intinya mengubah subtype beberapa subtype menjadi supertype. Dia sifatnya itu bottom up. Artinya kita mulai dari entitas khusus menuju entitas umum. Jadi intinya entitas khusus disatukan menjadi entitas umum. Contoh, entitas dosen staf digeneralisasi menjadi pegawai, ya, dan sebagainya. Jadi intinya, teman-teman, sekali lagi intinya adalah generalization ini adalah mengubah beberapa subtype menjadi supertype, gitu ya. Itu untuk dipahami. Ada lagi specialization. Nah, ini kebalikan dari generalization. Apa itu, Pak? Proses memecah suatu entitas umum menjadi beberapa entitas yang lebih khusus atau subtype. Sifatnya itu berbalik dari dengan generalization. Sekarang sifatnya itulah top down. Artinya kita mulai dari entitas umum atau supertype lalu dibagi ke entitas yang lebih spesifik atau subtype. Contoh, entitas pegawai diubah atau dibagi, dispesifikasikan menjadi dosen dan staff. Artinya ini kebalikan dari generalization. Dimana kalau di generalization itu kita ubah dari subtype menjadi supertype, ya kan? Kalau specialization kita ubah dari supertype kita pecah-pecah menjadi subtype, gitu ya. Semoga teman-teman paham. Saya pegawai dispesifikasikan menjadi dosen staf, kendaraan dispesifikasikan menjadi mobil, motor, truk, dan sebagainya. Ya, baik. Jadi teman, kalau kita bisa rangkum, ya, supertype itu tujuannya entitas umum yang menjadi dasar subtype, ya, dasar subtype ya. Jadi entitas umumnya, ya. Subtype entitas khusus turunan dari supertype. Kalau pewarisan atribut dari supertype ke subtype. Jadi apapun yang ada di supertype itu juga ada di subtype. Kalau generalization, gabungan entitas khusus jadi satu entitas umum. Artinya subtype menjadi supertype, ya. Kalau specialization, bagian entitas umum dijadikan beberapa entitas khusus. Artinya satu supertype kita ubah menjadi beberapa subtype, gitu ya. Jadi ini kebalikannya. Baik, semoga teman-teman bisa memahaminya ya tentang ini. Baik, ini ya. Ini mengenai ARD, mengenai ER yaitu Entity Relationship itu sudah selesai. Ya, teman-teman. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, ya, silakan kita diskusi di grup. Ya, di grup kita diskusi dan kita saling
menjawab dan juga silakan lemparkan banyak-banyak pertanyaan. Silakan diskusi hangat di grup. Baik, sekarang yang akan kita bahas adalah salah satu langkah yang penting dalam sistem database yaitu adalah normalisasi. Baik, apa itu normalisasi? Ya, teman-teman. Kalau sederhananya, ya, normalisasi adalah proses pengorganisasi struktur tabel dalam base data. Jadi, bagaimana kita menyusun, berorganisasi, gimana? Bagaimana kita membentuk tabel dalam base data gunanya untuk yang pertama mengurangi redundansi data. Yang kedua menghindari anomali data. Lalu meningkatkan efisiensi penyimpangan dan pemrosesan. Ya, di mana teman-teman normalisasi ini dilakukan dengan cara memecah-mecah tabel besar menjadi beberapa tabel kecil yang terhubung melalui relasi kunci foreign key. Ya, jadi nanti awalnya ada sebuah tabel yang sangat besar, yang sangat mungkin besarnya gini ya, yang sangat banyak atribut-atributnya, yang sangat banyak atribut-atributnya ya, sangat banyak, dan kita pecah-pecah menjadi beberapa tabel. Ya, kita pecah menjadi beberapa tabel di mana nanti tabel-tabel yang memang saling berhubungan kita kasih relasi kunci yaitu foreign key. Ya, teman-teman. Baik. Next. Ya, tadi ada mengurangi redundansi data. Sekarang apa itu redundansi data? Redundansi data adalah pengulangan data yang tidak perlu dalam suatu atau beberapa tabel. Ya. Contoh, jika tabel mahasiswa menyimpan nama dosen dan nama fakultas berkali-kali untuk setiap mahasiswa, yang sama itu redundant. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa, ya, ada beberapa mahasiswa dan dosennya itu juga, mata kuliah itu juga, prodi atau fakultasnya itu juga, jadi banyak berulangan ya. Nah, jadi satu mahasiswa nanti itu lagi diulangi dosen dan apanya, apa namanya, mata kuliahnya, dan banyak-banyak sehingga dalam tabel itu nanti berkali-kali nama dosen itu temukan, berkali-kali nanti mata kuliah ditemukan dan juga nama mahasiswa ditemukan, jadi banyak ulangannya sehingga tabel itu menjadi sangat besar, sangat rame jadinya ya, dan itu tidak bagus untuk database. Jadi database yang sangat rame itu tidak bagus bagi database. Ya, jadi ini menghindarinya. Ya, jadi kalau bisa nanti tidak ada pengulangan data dalam database. Ada namanya juga, teman-teman, anomali data. Apa itu, Pak? Anomali data yaitu masalah-masalah yang muncul ya karena struktur tabel yang buruk. Ya. Jadi tabel ini kita harus bikin bagus, teman-teman. Dan ada 3 jenis anomali utama ya. Setidaknya ada 3 jenis. Yang pertama, anomali penyisipan atau insertion, di mana anomali ini tidak bisa menambahkan data karena data lain belum tersedia. Contoh, tidak bisa menambah dosen baru tanpa ada mahasiswa yang diajar. Jadi dia kita tidak bisa menambahkan ya, kita tidak bisa menambahkan dosen baru jika belum ada mahasiswa di kelas atau di mata kuliah itu. Ya, karena tabel sangat besar ya. Yang kedua ada anomali penghapusan, di mana menghapus data menyebabkan hilangnya data penting lainnya. Contoh, menghapus mahasiswa, ya, data dosen juga ikut hilang. Karena dia misalnya saling terkait, itu tidak bagus ya.
Jadi saling terkait tidak bagus, sehingga nanti jika data mahasiswa dihapus, hilang juga data dosennya. Ya. Ada juga anomali pemutakhiran atau update, di mana harus mengubah data di banyak tempat, ya, di banyak kolom, dan ini rawan kesalahan. Contoh, ganti nama dosen di 10 baris yang berbeda. Jadi mungkin dia nama dosen itu mungkin sudah ada di tabel yang besar ya, dan nama itu ada di mungkin ada di 20 kolom, maka kita ubah ke 20 kolomnya. Dan ini susah jadinya ya, salah jadinya, jadi masalah baru. Itu dia anomali data. Loh, apa tadi itu? Ada juga namanya teman-teman dekomposisi tabel, di mana itu proses memecah satu tabel menjadi dua atau lebih tabel tanpa kehilangan informasi. Jadi teman-teman, ini udah tadi ya. Ini tadi ada tadi beberapa masalah-masalahnya. Dan sekarang prosesnya itu adalah dekomposisi tabel. Ya, proses untuk normalisasi dekomposisi tabel, di mana proses memecah satu tabel menjadi dua atau lebih tabel tanpa kehilangan informasi. Jadi mungkin nanti ada sebuah tabel yang besar ya. Di situ ada nama mahasiswa, nama dosen, mata kuliah, nilai, apalagi fakultas, semuanya ada ya. Jurusan, prodi, semuanya ada dalam tabel yang besar ya. Dan kita pisah-pisah menjadi dua atau lebih tabel. Mungkin yang mahasiswa, prodi, dan ilmiah kita bikin tabel mahasiswa. Lalu kita ambil lagi dosen dan atribut-atributnya, kita bikin tabel dosen. Ya, mata kuliah kita bikin tabel mata kuliah dan sebagainya. Gitu ya. Itu kita pisah-pisah menjadi beberapa tabel. Jenis dekomposisi tabel. Ada lossy decomposition, yaitu dekomposisi yang kehilangan data atau makna asli saat digabung kembali. Ada juga lossless decomposition, yaitu dekomposisi yang tidak kehilangan informasi, bisa digabung kembali menjadi data utuh seperti semula. Ya kan tadi udah dipisah ya. Ada yang bisa kehilangan data asli, ada yang tidak, gitu ya. Itu lossy dan lossless decomposition. Ya, oh, kok ulang ya? Nah, itu tadi ya. Jadi intinya itu untuk melakukan normalisasi data itu kita pecah-pecah menjadi beberapa tabel sampai nanti strukturnya itu memang bagus dan dia satu-satu item isinya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan-tahapan normalisasi, teman-teman. Bagaimana langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya. Yang pertama, ya, normalisasi dilakukan melalui beberapa bentuk normal atau normal form atau NF. Ya, NF ini bukan Nurul Fikri, tapi normal form. Ya, teman-teman. Jadi makanya biasanya itu nanti ada 1 NF, 2 NF, 3 NF, 4 NF ya. Jadi masing-masing langkahnya itu namanya NF ya. Langkah pertama 1 NF, langkah kedua 2 NF dan sebagainya. Nah, ini yang pertama itu 0 NF atau unformalized form, di mana data belum dibagi dengan baik, bisa berisi banyak nilai dalam satu kolom. Artinya ini belum dinormalisasi. Ya, itu 0 NF namanya. Nah, ini yang pertama 1 NF, first normal form. Jadi teman, jika ada tabel yang besar, lalu teman-teman sudah bagi ya, itu tahapan bagi pertama itu namanya 1 NF.
Syaratnya tidak ada atribut multi-value. Artinya tidak boleh ada list dalam satu kolom. Setiap kolom hanya berisi nilai atomik atau satu. Ini ada setiap kolom hanya ada satu nilainya, hanya ada satu atributnya. Ini contoh, ya ini mungkin saya lupa ya mungkin contohnya. Contoh, mungkin ada sebuah tabel nanti ya, sebuah tabel di mana nanti tabel itu ada entitasnya hobi ya. Hobi atributnya itu mungkin dalam satu kolom ada berenang, olahraga, berenang, menonton, main game. Itu tidak boleh. Ya karena dalam satu kolom tidak boleh ada list atau ada dua nilai. Hanya ada satu nilai. Mungkin kita bikin tiga tabel. Jadi kita pecah menjadi tiga. Ada kolom olahraga, ada kolom apa tadi? Hobinya? Apa saya? Main game dan sebagainya. Jadi intinya teman-teman satu NF ya kalau kita sudah bikin satu NF itu setiap kolom hanya ada satu nilai atomik. Setiap kolom hanya ada satu atribut saja. Ya, tidak boleh ada dua. Ya. Itu satu NF. Nah, sekarang ada namanya 2NF atau second normal form. Gimana syaratnya? Dia sudah satu NF. Jadi, jika kita ingin melakukan 2NF, dia harus sudah satu NF dulu. Ya, artinya setiap kolom harus hanya berisi satu nilai saja, satu atribut saja. Semua atribut non-kunci sepenuhnya tergantung pada seluruh primary key. Jadi semua atribut non-kunci itu bergantung pada primary key, ya, yang merupakan kunci utamanya. Itu mungkin ada ya contohnya, insya Allah. Lalu ada 3NF, yaitu third normal form. Syarat tentu ya sudah 2NF. Jadi semua atributnya satu-satu dan dia juga sudah terkait ke primary key, ke kunci utama. Dia tidak ada transitive dependency. Ya. Lalu ada tahapan normalisasi. Bentar ya, saya izin dulu bentar. Oke, sekarang ada bantu BCNF teman-teman, yaitu Boyce Code Normal Form. Ini versi ketat dari 3NF, ya, dimana untuk setiap dependensi fungsional X ke Y, maka X harus super key. Ya. Ada 4 NF dan juga ada 5 NF. Dimana digunakan dalam kasus kompleks ya dengan multi jarang ya. Ini biasanya kalau teman-teman nanti bikin skripsi yaitu biasanya dia sampai 3 NF saja, jarang yang sampai 4 dan 5 NF. Mana 5 NF ini digunakan dalam kasus yang rumit, yang kompleks, di mana dengan multi value dependency atau joint dependency. Ya, ini jarang dipakai di aplikasi umum. Nah ini, ada nggak ya contohnya? Ada ya. Jadi teman-teman, 1NF ya syaratnya itu tadi ya, dia itu tidak
nilainya itu atomik itu satu kolom itu satu nilai, ya, dan tidak ada list. Hindari multi value, jangan ada dua nilai dalam satu kolom. 2NF tidak ada partial dependency, ya, tidak ada ketergantungan sebagian. Jadi sepenuhnya seluruh atribut itu tergantung ke super key, gitu ya. Tergantung ke primary key. Jadi seluruh atribut tergantung ke primary key. 3NF tidak ada transitive dependency. Hindari ketergantungan tidak langsung. Jadi teman-teman, transitive dependency ini apa ya? Intinya jika jadi transitive dependency ini ada atribut yang dia tidak sepenuhnya bergantung ke primary key gitulah. Ya gitulah bahasa apa ya, bahasa umumnya. Saya lupa ini pada definisi utamanya. Cuman yang perlu teman-teman pahami, transitive dependency intinya adalah eh, atribut-atribut ini tidak sepenuhnya bergantung ke primary key, ya. Maka itu harus dihindari. Ya, jadi intinya semua atribut itu harus bergantung pada primary key, ya. Baik, teman. Harga BCNF yaitu semua determinan adalah seperti dan lebih ke tak dari 3NF. Ini juga jarang pakai ya. Harga 4NF di mana tidak ada multi value dependency. Hindari pengulangan nilai ganda. Dan juga 5NF tidak ada join dependency, mana hindari hilangnya data saat join. Ini jarang digunakan ya, sampai 3NF biasanya. Dan biasanya database yang sudah sampai 3NF itu biasanya sudah kuat dan strukturnya sudah bagus, teman-teman. Baik, normalisasi sangat penting, teman-teman, untuk menghasilkan database yang efisien dan bebas anomali. Dekomposisi lossless adalah target utama agar data tetap utuh meski terpisah. Jadi jangan yang lossly ya. Kita usahakan memisahkan tabelnya itu dengan dekomposisi lossless yang tidak kehilangan data. Tahapan normalisasi dilakukan bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas data. Ada juga tadi ada normalisasi, sekarang ada juga namanya itu denormalisasi, kebalikan dari normalisasi. Nah ini, jadi teman-teman, denormalisasi adalah proses kebalikan dari normalisasi. Ya, betul. Yaitu menggabungkan kembali tabel-tabel yang sudah dinormalisasi dengan tujuan. Jadi, kok gitu Pak? Sudah capek tadi saya bikin bisa bisa tabel. Terus kenapa kita gabung lagi Pak? Ada tujuannya, yaitu untuk yang pertama meningkatkan performa query. Yang kedua, mengurangi kompleksitas join antar tabel. Ya. Yang ketiga, mempercepat akses data. Ya. Dan teman-teman, denormalisasi ini sering digunakan dalam sistem yang lebih fokus pada kecepatan baca atau read heavy, seperti sistem pelaporan atau data warehouse. Ya. Dan sekarang mengapa kita lakukan ini? Ya, jadi teman-teman, meskipun ya normalisasi itu menghilangkan redundansi dan mencegah anomali data, ya, kadang kalau terlalu banyak tabel bisa membuat query menjadi rumit, ya, performa lambat karena terlalu banyak join. Jadi
nanti akan ambil dari tabel ini, ini dan sebagainya. Jadi performa menjadi lambat karena banyak kerja, gitu ya. Contoh, ya, jika ada sebuah aplikasi harus mengambil data dari 5 tabel yang berbeda. Contoh mahasiswa ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen untuk nilai ya, tabel dosen, mata kuliah dan sebagainya ya. Untuk laporan yang sederhana, maka performanya akan turun, dia akan lama. Karena dia harus mencari dulu di masing-masing tabel. Maka dilakukanlah denormalisasi untuk menyederhanakan struktur tabel. Jadi hanya ada satu tabel, mudah diambilnya. Caranya, yang pertama menggabungkan tabel. Tentu ya, kan udah dipisah ya. Jadi digabung tabelnya. Di mana menggabungkan 2 atau lebih tabel yang sering digunakan bersama. Jadi kita gabungkan tabel. Yang kedua, menambahkan atribut redundansi. Artinya menyalin atribut dari tabel lain untuk mencari join. Ya. Yang ketiga, menambahkan kolom agregat. Jadi kita tambahkan total, rata-rata dan sebagainya langsung ke tabel. Dan yang terakhir, pre-compute data, menyimpan hasil perhitungan dalam kolom agar tidak dihitung ulang, tidak ada redundansi data. Ya. Kelebihannya, tentu dengan hanya ada satu tabel, query lebih cepat, mengurangi jumlah join karena dia hanya ada satu tabel, cocok untuk read heavy application, ya. Nah, terakhir menyederhanakan laporan atau analisa data. Namun dia juga ada kekurangannya. Yang pertama, redundansi data meningkat, ya, karena dia digabung ya. Yang kedua, rawan inkonsistensi, ya, dia itu harus update di banyak tempat ya, tidak otomatis. Memakan lebih banyak ruang penyimpanan karena dia banyak tabelnya. Dan terakhir, bisa menimbulkan anomali update, artinya kita update-nya satu-satu ya teman-teman. Nah, sekarang ini ada perbandingannya ya. Normalisasi tujuannya itu adalah untuk eliminasi redundansi dan integritas data. Kalau denormalisasi itu performa dan efisiensi query, itu kecepatan ya. Kalau join itu normalisasi sering butuh join. Ya, kalau D itu kurangi jumlah join. Kalau untuk struktur tabel, normalisasi banyak tabel, relasi kompleks ya, itu banyak tabel ya, jadi harus banyak relasinya. Ya. Kalau D itu tabel lebih besar, strukturnya lebih datar, karena dia hanya ada satu tabel. Ya, kalau untuk kesesuaian, ya, normalisasi itu sistemnya itu OLTP, transaksi. Kalau D itu OLAP, pelaporan dan juga analitik dan sebagainya. Dia perbedaan antara normalisasi dan denormalisasi. Artinya kalau normalisasi itu memecah jadi beberapa tabel, ya. Kalau D itu beberapa tabel dijadikan satu tabel digabung. Kapan dia diperlukan? Ya, ya, dia ingat ya, dia tidak dilakukan sembarangan, hanya dilakukan jika yang pertama query terlalu lambat karena banyak join. Ya, jadi performa lambat, maka lakukan denormalisasi. Yang kedua, sistem lebih sering baca daripada tulis. Ya, laporan atau dashboard butuh data cepat dan terjadi bottleneck performa di level database. Ini ya beberapa. Tunggu bentar. Inilah beberapa tindakan ya yang dilakukan jika apa misalnya hanya dilakukan jika terjadi hal-hal seperti ini. Ya, teman-teman. Jadi tidak selalu dilakukan denormalisasi gitu. Jadi teman-teman, intinya adalah
Denormalisasi adalah teknik mengorbankan sedikit integritas data untuk keuntungan yang lebih performa, lebih cepat ya. Cocok digunakan dalam sistem data warehouse, pelaporan, dan aplikasi besar yang mengutamakan kecepatan baca. Ya, harus digunakan secara bijak karena bisa menimbulkan data inkonsistensi jika tidak dikelola dengan baik. Dan itu dia beberapa pemahaman kita tentang denormalisasi ya teman-teman ya. Baik, sekarang yang terakhir kita masuk ke desain fisik database ya, bagaimana kita mendesain database yang tabelnya. Sekarang kita masuk ke kita mendesain tabel. Apa itu? Desain fisik database atau desain fisik basis data ya, itu proses mengubah desain logis ERD. Jadi teman-teman ya, desain logis itu ERD atau skema relasional yang kita bikin apa ya, diagram yang kayak minggu lalu itu adalah desain logis. Sekarang kita masuk desain fisiknya, yaitu proses mengubah desain logis yaitu ERD ke dalam struktur penyimpanan aktual yang nyata yang digunakan oleh sistem manajemen basis data atau DBMS ya, database management system ya, dimana fokus utamanya adalah pemilihan tipe data, penentuan struktur penyimpanan, penggunaan indeks, optimasi query, pengaturan partisi dan lokasi file pada sistem besar. Ini fokus utama dari desain basic basis data. Dan tujuannya memastikan bahwa database bekerja efisien, cepat, dan konsisten saat digunakan. Ya, karena kita sudah melakukannya dengan diagram ERD ya. Baik. Ini adalah beberapa format data dalam desain fisik. Ya, tipe-tipe datanya. Itu tipe data integer atau big integer. Dia ini kalau kita pakai bilangan bulat, ya contohnya umur ID ya, itu kan bilangan bulat ya. Itu kita pakai integer. Mungkin umurnya 25, 26, kan nggak ada yang 25,6 umurnya, nggak ada ya. ID juga hanya bilangan-bilangan bulat saja, tidak ada bilangan berkoma atau bilangan desimal. Ya teman-teman. Ada juga tipe data desimal, itu bilangan desimal, mana gaji ya, ada gaji mungkin berkoma ya, nilai transaksi, hasil perhitungan ya berkoma. Dan kenapa tidak pakai float pak? Desimal lebih baik pakai yang desimal ya. Oke, float nggak boleh, memang lebih baik saya rekomendasikan pakai desimal ya. Memang float itu untuk bilangan berkoma juga ya. Lalu ada tipe data varchar, yaitu ini tipe data teks dengan panjang variabel. Ya, dia varchar ini banyak nanti cara-caranya. Ya, seperti nama atau alamat. Jadi kalau nanti teman-teman nanti ingin memasukkan beberapa huruf, ya itu pakai varchar. Ada juga char, teks dengan panjang tetap seperti kode dan jenis kelamin ya, hanya LP ya, jenis kelamin ya. Ada date time itu tanggal dan waktu, kayak tanggal lahir atau waktu login. Ada boolean itu nilai true atau false. Nah, ada dua ya, hidup mati, true atau false. Intinya teman-teman, jika teman-teman ingin memasukkan angka-angka yang tidak berkoma, seperti mungkin NIP, apalagi ID ya, yang tidak ada huruf ya, itu pakai tipe data integer atau big integer. Ya. Kalau teman-teman ingin memasukkan dalam database itu berupa angka-angka yang ada berkomanya, seperti mungkin nilai,
ya, atau mungkin hasil transaksi, ya, gaji dan sebagainya ada berkoma ya, itu pakai tipe data desimal. Jika teman-teman ingin memasukkan huruf kayak nama, jenis kelamin, nama, alamat, ya, mata kuliah, apa lagi, prodi, ya dan sebagainya, itu pilih varchar dan sebagainya. Kalau untuk hanya eh, teks dengan panjang tetap kayak hanya satu huruf kayak L untuk laki-laki, L untuk mengindikasikan laki-laki, P untuk mengindikasikan perempuan, yaitu L ke P ya hanya udah ada ya, itu pakai char dan sebagainya. Ya, ini format data dalam desain fisik database. Ya, hampir sama dengan format data di pemrograman. Next ya. Ada namanya teman-teman itu integritas data. Apa itu Pak? Integritas data itu adalah menjamin bahwa data di dalam database itu akurat, konsisten, dan valid. Ya, ini ada jenisnya. Yang pertama ada entity integrity, yaitu setiap baris harus unik dan tidak boleh nol. Ini memiliki dan tidak boleh nol ya. Ada referential integrity, di mana relasi antar tabel harus konsisten. Ada foreign key-nya ya, jadi hubungan antar tabel harus konsisten dengan foreign key-nya. Ada domain integrity, yaitu nilai kolom harus sesuai tipe atau aturan, ya. Dan juga ada user defined integrity, yaitu aturan khusus dari aplikasi, ya, kayak trigger dan juga constraint tambahan sebagainya. Ini adalah integritas data. Intinya data itu harus akurat, konsisten, dan juga valid, ya, data dalam tabelnya. Nah, ini ada implementasi desain fisik basis data. Contoh ya, contohnya. Ini contohnya kita membuat tabel mahasiswa. Nah, cara buatnya, ya, cara buat implementasinya di SQL. Itu kita ketikkan create tabel mahasiswa, artinya kita membuat tabel mahasiswa. Ya, kita buat tabel mahasiswa dengan atributnya. NIM merupakan tipe datanya varchar panjangnya 10. Dia kita jadikan primary key, koma, nama tipe datanya varchar panjangnya 100 dan tidak boleh 0. Ya. Tanggal lahir tipe datanya itu date. Kode jurusan varchar tipe datanya panjangnya 10. Dimana nanti ada foreign key, yaitu kode jurusan itu diambil dari tabel jurusan, di mana tabel jurusan ini kode jurusan itu adalah dimilikinya, gitu ya. Jadi foreign key dari tabel mahasiswa adalah kode jurusan yang merupakan primary key dari tabel jurusan. Jadi nanti terhubung ya, terhubung dua tabel ini dengan kode jurusan sebagai foreign key-nya. Lalu yang kedua, membuat tabel jurusan. Jadi kita nanti ada dua tabel ya. Ada dua tabel, yaitu tabel mahasiswa tadi dan juga tabel jurusan. Tabel jurusan, create tabel jurusan, buat tabel jurusan. Dimana nanti hanya ada 3 ya, hanya ada 3, yaitu kode jurusan, tipe datanya varchar dengan panjang 10 merupakan primary key, ya, yang nanti dipakai foreign key di tabel mahasiswa. Lalu ada nama jurusan, tipe datanya itu varchar dengan panjang 100, ya. Lalu ada akreditasi, tipe datanya itu char, ya, dimana nanti
hanya ada A, B atau juga C akreditasinya, yang lain tidak ada. Ya. Jadi kita sudah ada dua tabel ya, tabel mahasiswa, tabel jurusan. Sekarang langkah ketiga adalah, oh ya, ini penjelasannya primary key memastikan unik, tidak boleh nol. Foreign key menjaga rahasia antar tabel. Cek membatasi nilai yang valid, jadi hanya ada 3 ya, cek hanya 3. A, ini tadi ya, A, B, dan C. Selain itu tidak boleh diisi. Hanya isi, jadi cek ini hanya ada isinya itu A, B, dan C saja. Kayak mungkin jenis kelamin, cek itu mungkin LP itu saja. Lalu not null, memastikan data harus diisi. Gitu ya. Jadi tidak boleh nol. Baik, next langkah ketiga. Langkah kita menambahkan data. Jadi tadi kita sudah menambahkan dua tabel. Tabel mahasiswa, tabel jurusan. Jadi kita tambahkan data. Pertama ke tabel jurusan. Tabel mahasiswa. Oh, langsung ya, langsung. Untuk kita menambahkan data ke tabel jurusan, insert into jurusan, jadi ya, tambahkan ke tabel jurusan. Apa yang tambahkan? Value nilainya adalah TI, merupakan kode jurusan. Ya, teknik informatika. Nah, tadi kan, jadi ini teman-teman sesuai urutannya dengan yang tadi kita buat. Ya, cek lagi. Ini tabel tadi ya. Tadi tabel jurusan itu ada kode, yang pertama itu kode jurusan, nama jurusan, dan ada akreditasi. Kalau tabel mahasiswa itu NIM, nama, tanggal lahir, kode jurusan, dan ada foreign key-nya, yaitu kode jurusan ya. Ini urutannya. Maka untuk menambahkan datanya, nilainya, jurusan ya tadi ya, yang pertama tadi apa, kode jurusan, nama jurusan, dan akreditasi. Tambahkan, berarti insert into, masukkan ke tabel jurusan, nilainya adalah TI, kita masukkan ke kolom kode jurusan. Teknik informatika, kita masukkan ke kolom nama jurusan. A, kita masukkan ke akreditasi sesuai dengan urutannya. Tadi ya yang kita buat. Lalu insert into mahasiswa, masukkan ke tabel mahasiswa. Nilainya apa nilainya? 1, 2, 3, 4, NIM. Tadi urutan mahasiswa adalah NIM, nama, tanggal lahir, dan juga ada kode jurusan. Ya, itu urutan kita tadi membuat tabel mahasiswa. Ya, jadi kita masukkan nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, kita masukkan ke kolom NIM. Andi kita masukkan ke kolom nama mahasiswa. 2002 05 01 itu kita masukkan ke kolom date, dan TI kita masukkan ke kolom kode jurusan yang merupakan foreign key dari tabel mahasiswa. Ini cara menambahkan datanya. Yang keempat, membuat indeks untuk mempercepat query. Caranya adalah create indeks nama mahasiswa on mahasiswa di nama. Ya, untuk membuat indeksnya, untuk kita mempercepat query kita. Lalu teman-teman, jadi desain fisik database adalah tahap akhir sebelum database digunakan secara nyata. Ya, jadi tahap akhirnya itu sebelum kita gunakan tabel atau database ini untuk aplikasi. Meliputi pemilihan data, penambahan indeks, dan penerapan integritas data. Dan desain fisik basis data, yaitu SQL digunakan untuk membuat struktur tabel, relasi, serta aturan integritas data. Dan teman-teman, desain fisik yang baik akan menjamin efisiensi
kecepatan akses, dan juga validasi data. Itulah teman-teman mengenai mata kuliah kita pada hari ini tentang manajemen basis data ya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Ya, nanti bagi teman-teman yang kurang paham ya atau yang kurang mengerti, sekali lagi silakan kita diskusi di grup. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Hanya kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.